وجب الشكر علينا ما دعا لله داء. طلع البدر علينا من ثانيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داء. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داء. أيها المبعوث فينا جئت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terpilih, mudah-mudahan yang semangat menyambut diusahakan Allah gabulin hajat yang ini. Mudahan yang mana semangatnya mungkin salam kalau dia sakit Allah sembuhkan penyakitnya, amin. Mudahan yang dia semangatnya mungkin salam, yang dia belum punya dapat jodoh, Allah berikan jodoh, amin. Yang mana dia punya hutang hutang, Allah berikan jalan untuk melunasi hutangnya, amin. Yang mana belum kawin, semoga cepat kawin, amin. Tapi yang semangat nih, semangat, jangan yang ngantuk, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in, ma ba'd. Alhamdulillah, ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana siang ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan terhadap diri kita, yang mana mungkin dalam keseharian kita jarang bersalawat kepada baginda Habibuna Muhammad. Mungkin dalam keseharian kita jarang membaca sejarah daripada baginda Habibuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita, yang mana kita sadar penuh dengan kesadaran kita banyak punya dosa, kita banyak punya maksiat, kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keseharian kita penuh dengan berpoya-poya, keseharian kita mungkin kita sedikit beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita, menggerakkan langkah kaki kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan perasaan dalam hati kita agar senantiasa hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan terhadap diri kita agar senantiasa Allah memberikan rahmat terhadap diri kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan ridhonya terhadap diri kita, dan mudah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dalam jiwa dan raga kita senantiasa kita selalu mengikuti akan baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana perkumpulan begini dijelaskan di dalam kitab. Tadi kita sudah membaca maulidnya baginda Habibuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang membacakan maulidnya baginda Habibuna Muhammad, apa fadilahnya, apa keutamaannya? Qala Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, beliau mengatakan, Jam'iyatul Maulid Jam'iyatul Masyudah wal Habib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la syukka ana hadirun. Kata Al-Imam Al-Habib Ali sahib al-Maulid Simtadrar, kata beliau, perkumpulan begini yang kita tadi membaca maulid kepada baginda Habibuna Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, tidak diragukan lagi bahwasanya perkumpulan kita hari ini dihadiri oleh baginda Habibuna Muhammad, yang mana tidak ada keraguan, kata beliau, wahlul basair, yang mana orang-orang yang Allah berikan ini mata hatinya, mereka akan melihat kedatangan baginda Habibuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga orang yang duduk dia membaca maulidnya baginda Habibuna Muhammad, maka orang tersebut akan diberikan ketenangan, keadilan dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berkat siapa? Berkat baginda Habibuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya jikalau hati kita dalam keadaan galau, hati kita dalam keadaan gundah gulana, hati kita penuh dengan kegelisahan, maka ambillah maulid, bacalah selawat kepada baginda Habibuna Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai nanti jika kita galau dalam keadaan permasalahan ada, yang kita baca apa? Terkadang kita menyetel lagu-lagu dangdut, terkadang kita menyetel lagu-lagu pop, terkadang kita membuka lagu-lagu berbagai macam-macam lagu. La wallah, hal yang demikian tersebut malah menambahkan kegelisahan dalam hati kita. Jika kita punya permasalahan, bacalah maulid kepada baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi perkumpulan hari ini perkumpulan yang dipandang oleh baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya di dalam kitab Nurul Zulam, barang siapa membaca qasidah Muhammadun basyarun lakal basar bal huwa al-yaqut bainal hajar, apabila orang tersebut membaca qasidah tersebut, maka baginda Habibuna Muhammad hadir, dan baginda Habibuna Muhammad sayang, dan baginda Habibuna Muhammad selalu menunggu nanti dalam syurganya Allah. Apa qasidahnya? Apa? Kita baca qasidahnya dulu, kita ambil berkah. Muhammadun basyarun laka basyari, Muhammadun basyarun laka basyari, bal huwa kal yaquti bainal hajari, bal huwa
Alhamdulillah. Itulah fadilah yang membaca qasidah tadi. Jadi mudah-mudahan berkat kita membaca qasidah tadi, baginda Habibuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memandang akan perbuatan kita hari ini. Amin. Apalagi ditambah hari ini kita membaca bagaimana fadilah orang yang mencintai akan para wali-walinya Allah. Bagaimana kemuliaan orang yang duduk bersama orang yang mencintai Rasulullah, bersama orang yang mengikuti akan baginda Habibuna Muhammad Rasulullah. Maka dijelaskan dalam kitab tersebut, nukila sahib kitab A'mal Tarikh, man kataba tarikh waliyin lillahi ta'ala kana ma'ahu fil jannah. Bahwasanya barang siapa dia itu menulis akan sejarah para wali-walinya Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi jikalau pian menulis sejarah para wali, maka orang yang menulis tentang sejarah para wali-walinya Allah, orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam syurganya Allah bersama siapa yang dia tulis. Makanya kita jika ada para walinya Allah, duduklah bersama mereka. Jika mereka masih hidup, ambillah ilmu kepada mereka. Jika mereka sudah meninggal dunia, hadirlah kita majelis mereka. Jika dia di tempat tersebut ada pembacaan tentang masalah para wali-wali Allah tersebut, dikupas tentang manaqib beliau, maka dengarkanlah. Kenapa? Di dalam kitab lagi disambung, wa man qara'a ismahu fit tarikh hubban law ka'anna mazarahu. Barang siapa dia itu mempelajari sejarah tentang para wali-walinya Allah karena cinta terhadap wali tersebut, maka seakan-akan dia ziarah ke makam wali tersebut. Pian hari ini kada kawa ziarah ke makam abah guru, berhubung manusianya banyak, maka dengan pian membaca, mendengarkan sejarah tentang orang tersebut, hari ini pian duduk di sini, hakikatnya sama pian ziarah di makam sedin. Amin. Amin. Makanya Pak, jangan tapi mengantuk. Tinggi ulun karena panjang lebar hari ini sebab asar sudah malam. Barang siapa dia tadi mempelajari sejarah tentang para wali-walinya Allah karena dia cinta ka'anna ma'zarahu, maka seolah-olah dia itu ziarah ke makam orang tersebut. Wa man zara waliyan, barang siapa dia itu ziarah ke makam para walinya Allah, ghafiru dzunubuhu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya. Amin. Amin. Makanya pian banyak-banyak ziarah ke makam para walinya Allah. Banyak-banyak ziarah ke makam para walinya Allah. Yang mana dia ziarah tersebut malam yu'tihi au yu'ti musliman fi qaribihi, selama dia itu waktu ziarah tidak menyakiti akan orang muslim. Nah hari ini tamu abah guru banyak, lalu pian hendak ziarah kepada abah guru, tapi kena orang pian sepak jangan, atau kena tulang ziarah kepada abah guru sandal orang hilang soalnya disembunyikan, atau misalnya mengambil sandal orang baginya. Jadi selama pian berangkat ke makam abah guru, ziarah pian ke makam abah guru, maka selama pian ziarah, selama itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Makanya ditanamkanlah dalam hati kita cinta kepada para wali-wali Allah. Sebab Rasulullah sudah menjelaskan, wa qala habibuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti akan Allah kumpulkan, kata Rasulullah, siapa yang dia cinta, siapa yang dia idolakan dalam ini dunia, maka itulah kena kawannya di akhirat. Jadi kenapa ini kawan mengetahui kawan di akhirat siapa-siapa? Pian kawan sudah mengetahui.
Bila pian katujuh lawan artis orang Korea, berkumpul orang Korea. Itu aja. Bila pian katujuh menonton apa dangdut, akademi dangdut kah? Hah, akademi dangdut kah? Hah, akademi dangdut kah? Nah, berkawan lawan kubuan Inul Daratista. Siapa lagi? Dewi Persik ya, Tahudin, Masya Allah. Nah, apa lagi? Just gotik. Pada nomor HP-nya ada di sini nah. Anak lagi nomor HP-nya ada usahain. Kenapa? Just gotik. Nang anu lah, nang joget itik. Nah, joget itik. Iya kan? Iya kan? Katujuh pian nonton nang itu, maka pian kena dikumpulkan lawan Inul Daratista. Maka Tuhan menonton nang itu, bakurina, menyiapkan kopi, wadai, berteleponan, Manya Uden, tuh, idola undang main dah. Pasca kago, cuma di sini kan ada bang, di sini tahu kan boleh ke rumah. Jadi malam ini nih, bila melihat sepanggal mata jadi wujud Habib aja, ada melihat pakai idola ada. Jangan Bu, makanya bang kita ini banyak-banyak mendengar sejarah tentang para walinya Allah. Sebab orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah, siapa yang diketujuinya, siapa yang disayanginya, dan siapa yang diidolakannya dalam ini dunia. Makanya bang, supaya kita tambah cinta dengan para wali Allah, maka kita perbanyak membaca sejarah-sejarah wali Allah. Di antara sejarah Abah Guru Sokumpul yang disampaikan oleh Guru Ulun, waktu itu Guru Ulun memadahi. Pada zaman itu ujar Guru Ulun, ada seorang habaib menulis surat. Al-Habib Abu Bakar Al-Abbas dari Makkah. Jadi duriyat Habib Abu Bakar Al-Abbas itu iya nang ada nang suara bagus. Nang malam ini malam besok ada tuhnya nang bagus suaranya Allah. Antuk masuk bukan gitu tuh. Lalu Abah Guru Sokumpul mendapat surat. Isi suratnya apa? Isi suratnya, kerajaan para wali-walinya Allah di Mekah, tetapi rajanya bisa saja di Martapura. Artinya ulun rumah di Sungai Danau, bisa aja Habib syuhadanya di Martapura. Pahamlah. Setelah surat itu diterima kurang lebih 2 minggu, maka meninggallah Habib Abu Bakar Al-Abbas yang dari Mekah tadi. Beliau seorang wali kutub, seorang dzurriyyatnya baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa dzurriyyatnya Rasulullah? Yang sering mereka kita panggil Sayyid, yang sering mereka kita panggil Habib, yang sering mereka kita panggil Syarifah. Cuman bilanya Habib jangan dikiau aib. Ini orang Martapura sebagian minggu Habib itu aib. Kemana aib? Aib itu maknanya tercela. Cuman kita nih suka mengiau aib. Aib kemana aib? Orang Martapura atau sebagian jangan orang aib atau Habib ya lah. Setelah setengah bulan maka meninggallah Al-Habib Abu Bakar Al-Abbas Qutbul Gaul. Setelah beliau tadi meninggal, siapa yang naik? Jelas Abah Guru Sokumpul. Inilah di antara kemuliaan Abah Guru Sokumpul. Jadi kita nyaman tahu, inikah kemuliaan Abah Guru Sokumpul. Orang luar aja datangan, kada diundang, datang, kada diongkosi, datang, menampakkan, menunjukkan betapa mulianya kedudukan Abah Guru Sokumpul. Jadi amun kita orang Martapura kadang merayakan rugi benar. Dengan apa kita merayakannya? Bakajal-kajal ke sana kan? Jangan. Dengan apa kita merayakannya? Sambutlah tamu Abah Guru Sokumpul.
kita beri makan nih tuh di rumah lu tuh tuh nasi gratis tadi. Esok lu mau bungkus nasi pulang, jadi ulun esok jadi satpam, jadi para tukang parkir ulun esok di muka komplek ulun. Nah jadi pian hari ini kan ulun kesuruhan, esok kan lihat ulun kita tukang parkir loh. Di gang mana tuh? Itu Guru Zuhdi tukang parkir di situ. Nah Guru Zuhdi di Banjarmasin tukang parkir juga esok hari Senin tuh, hari Minggu tuh. Jadi tukang parkir abah gurunya halal. Tukang parkir si din aja. Jadi jurang amun anak mau hujah abah guru kan usaha dulu hujah itu parkir aja. Hari ini kan untuk suruban duduk di tengah ini kitab. Nah bila melihat ulun kena hari Minggu di muka gang Habib ada tulisannya ulun kan itu bahasa lawar pakai baju kaos bawa kopek berdedat ulun dah. Ya jadi itu lewat lah. Ya Allah. Di antara kemudian abah guru sekumpul banyak. Di antaranya beliau sangat kasih dengan para habaib. Beliau sangat cinta dengan zuriatnya baginda Habibuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saking beliau cintanya, beliau tidak memandang Habib ini yang pakai sorban, tidak beliau pandang. Tapi yang beliau pandang ini zuriat Rasulullah, darah siapa? Darah daripada baginda Habibuna Muhammad Rasulullah. Sehingga abah guru sekumpul beliau sangat mencintai zuriat baginda Habibuna Muhammad. Makanya jika kita pengen mengikuti jalan daripada guru kita, cintailah zuriatnya baginda Habibuna Muhammad sebagaimana yang diajarkan oleh daripada guru-guru kita. Dan di antara lagi kemudian abah guru sekumpul banyak keuntungan. Kemudian sini banyak benar. Karamah sidin jelas. Kemuliaan sidin nampak. Cuman mudah-mudahan kita berkat kita melihat bagaimana kedudukan beliau, mudah Allah menambahkan sayang dalam hati kita kepada beliau. Dan mudah pula Allah menambahkan kita agar Allah menanamkan dalam jiwa raga kita cinta kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dikatakan di dalam kitab ini, Ghala Abul Hasan Al-Jawsati rahimahullah taala, apa kata beliau? Alamatus syagawah, tanda orang celaka. Ini ada tanda orang celaka. Ayyurzaqul 'abdu suhbatal 'arifin thumma la yahtarimuhum, kata beliau. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan badan, rezekinya ada, dan di lingkungan mereka itu ada orang-orang yang soleh, tapi dia tidak mau memanfaatkan dirinya tersebut untuk mendekatkan kepada orang soleh, untuk mengambil ilmu kepada orang soleh, untuk mencintai orang soleh. Tidak, itulah tanda orang celaka. Tanda orang celaka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, dia punya badan sehat, dia punya rezeki, dia punya kedudukan, tapi dia tidak mau bersahabat dengan orang-orang soleh. Dia tidak mau mendengarkan tentang cerita-cerita daripada orang-orang soleh. Maka orang begini tanda orang celaka. Mengapa kita dianjurkan mendengarkan cerita-cerita tentang orang soleh? Sebab orang-orang yang soleh tersebut, akhlak mereka, adab mereka, keilmuan mereka mengikuti baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga jika kita pengen melihat bagaimana kemuliaannya Rasulullah, bagaimana keagungannya Rasulullah, bagaimana keelokannya Rasulullah, maka pandanglah percikan-percikan yang ada di tubuh-tubuh para walinya Allah. Di situ ada akhlaknya baginda Habibuna Muhammad. Mengapa para walinya Allah tersebut itu menjadi mulia? Sebab mereka mengikuti akhlaknya Rasulullah, mengikuti adabnya Rasulullah, dan mengikuti ilmunya baginda Habibuna Muhammad Rasulullah. Terus kita yang orang awam, bagaimana? Maka kita pandanglah akan para wali-walinya Allah, sehingga kita sadar bagaimana adab kita, bagaimana akhlak kita, bagaimana ilmu kita, bagaimana tabiat kita, bagaimana sifat kita. Jelas, jelas. Maka jadikanlah para wali-wali Allah tersebut cermin bagi diri kita. Jadikan cermin. Makanya janganlah kita berkaca dengan artis. Jika kita berkaca dengan artis, masya Allah, yang dulu ibu-ibu kada bisa pakai sedo, apa bu namanya bu?
Terkadang babinian dulu kada bisa memakai tulis kaning kan, tulis kaning kan, tulis kaning kan karena jadi bila babinian nang bujang kaning jangan dilarap. Ini kada kepintaran belum kawin sudah dilarap, kawin kaning kada boleh. Nang sudah kawin bang beb kada apa-apa, tetapi dengarkan kaning jangan digundul. Ini kaning digundul kenapa? Iya akibat mengumpati artis nang ditonton. Nah ini udah artista ayo ting-ting Dewi Persik goyang apa sadis-sadis Indo artista goyang apa? Goyang ngebor. Dewi Persik goyang apa? Goyang gergaji. Hancur biar pancangan berhancuran jadi berhancuran. Ya Allah goyang ini hancur di dalam. Ya Allah pian umpati nah dulu pian Allah memberikan pian kaning bagus gaya gunung Pematon, pian gundul, pian ganti gunung Merapi naik ke atas turun ke bawah. Kaning digundul lalu turun orang artis turun pakai mobil, pian turun apa kendaraan. Pas turun ini musim hujan sekali turun lalu luntur apa terjadi? Ujar cucu nih pian hendak lambil tuyul, hendak doai pian tuyulnya. Inya kaning ini ciri orang surga. Coba pian kena bulik ke rumah, maaf ibu-ibu lah pian bulik kena ke rumah. Nang kaning pian kupung buang nang tulisan dia tuh buang lawan banyu. Baca ramin pian. Laki pian kiau. Cabut kepalanya, kopiannya contoh nah biar meleneng gitu kepalanya tapi ada kaningnya ganteng ya masih apalagi puasa orangnya Masya Allah. Ini dibungkus akan lah ini puasa nih puasa ini dibungkus akan dia nah puasa nih ini dia panggil ulun gak ada buntung. Kaning ini ciri orang surga, makanya jangan digundul-gundul. Kaning ini bukit juga, kapal pintaran. Ini maaf kalau ada di sini, terada bang terada. Kira-kira, ayo. Makanya buntung ini kaning ini ciri surga. Biar laki pian botak kepalanya, tapi ada kaningnya ganteng masih. Biar rambut pian bersembar macam-macam kaning karena locok lah karena bukti akan boleh ke rumah lah bukti akan boleh ke rumah nang mana bang sepakaning nang kandal-kandal sapu wangi betating di keramen insya Allah kan ketawa saromanan. Iya tadi itu nanti contoh buat artis-artis ya Allah. Makanya pang kita duduk dengan orang-orang soleh sehingga kita nampak, kita melihat bagaimana akhlak mereka. Di antara akhlak abang guru apa yang kita baca hari ini, di antara wasiat beliau apa? Yang pertama di antara wasiat beliau, perbanyaklah sangka baik terhadap hamba-hambanya Allah. Kenapa? Jadi abang guru sekumpul menjelaskan hal tersebut, memperbanyak sangka baik terhadap hambanya Allah. Kenapa? Setelah kita teliti demi teliti ternyata yang membuat kita sakit hati itu bukan akibat orang menghina kita, tetapi yang membuat kita sakit hati akibat prasangka kita yang tidak baik terhadap hamba-hambanya Allah. Orang tuh sing warasan di tiga pian prasangka pian, orang tuh mau ngoyoi pian, orang mau pian kada, menyambati pian kada, rezekinya sudah ada, ini emas. Oh, kuning banyak, mereceng. Para sapian, bingung ini mau ngoyoi aku. Yang mana nyawa emas, udah mah aku memakai galang bahar. Padahal ini tuh kadang menyambati seorang, mengoyoi seorang yang kada dasar rezekinya kayak itu kayak apa? Bu koyoinya dia datang pakai mobil, enjay nyawa. Padahal ini mengoyoi seorang tuh kada. Maka Pak ujar abang guru sekumpul, perbanyaklah sangka baik terhadap hamba-hamba Allah. Adanya ambil kita kadang alih. Nah, jadi mudah-mudahan
apa yang kita baca hari ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan sangka baik terhadap hamba-hambanya Allah. Sebab sangka baik itu akan menenangkan hati kita sebelum kita doa tuntutan adzan dulu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini bisa bertambah cinta kita kepada para wali-walinya Allah, dan mudah-mudahan bertambah kita baca hari ini menambahkan sayang kita kepada para wali-walinya Allah, khususnya Abah Guru Sakumpul. Jadi kita berbanyak untunglah di rumah membaca sejarah walinya Allah, dan karena di hari kiamat nasihat dulu akan ditanya oleh Allah. Kita punya anak, anak kita ini namanya mengikuti siapa? Apakah mengikuti kekasihnya Allah? Apakah kita punya anak mengikuti namanya Rasulullah? Udah tidak. Terus kita, apakah kita punya anak mengikuti nama tentang orang-orang soleh? Makanya bila kita anak bisi anak, berilah nama anak itu nama yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Allah Abdullah, disandarkan dengan Allah. Abdul Rahman, disandarkan dengan namanya Allah. Terus lagi namanya begitu Habibuna Muhammad. Terus lagi nama para nabi-nabi yang lain. Terus lagi tentang para nama-nama orang-orang yang soleh. Misalnya ada di sana Muhammad Zaini bin Mariana. Nanti di hari kiamat akan ditanya, kamu punya anak mengikuti apa? Saya mengikuti Muhammad, mengikuti namanya Rasulullah. Zaini mengikuti siapa? Mengikuti nama Abah Guru Sakumpul. Sehingga anak pria tadi akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dosa-dosanya. Berkat siapa? Berkat Rasulullah. Berkat siapa? Berkat wali-walinya Allah. Nah, jadi bila anak besi anak tolong ngarannya bala lihat bapak pikir bapak ngandung dulu ngaran anak, jangan kena mau mengarami anak siapa ngaran anak safety napa-napakah lahirnya bulan September. Jadi siapa anak Mei bulan Mei lahir. Jadi atau siapa lagi ngaran Agustina napa-napakah Agustusnya lahir. Jangan. Misalnya ada atau habi ya sudah bertasmiyah karena bahasa ada jalan ustaz kan bertasmiyah kan, cuma jangan begitu enak dari lu ngarannya. Maka ini bisa bertasmiyah nah begitu hibung benar ini sama itu ki nyaman benar lah ulun dibungkusakan aja lah mengambil berkat. Jadi hari ini mudahan berkat walinya Allah, ulun waktu kita mepetang sudah kesimpulannya bila dia mengambil makanan yang bakas dibacakan murid Rasulullah dan bakas makanan-makanan para wali-walinya Allah nanti yang baca tadi, yakinlah di tempat ini banyak penuh dengan keberkahan. Jadi kulit mafi yang menyatakan ya Allah ya Rabb, berkat tadi membaca maulidnya Rasulullah, berkat tadi membaca manaqib Abah Guru Sakumpul ya Allah ya Rabb, nah laki ulun panang pelengan mudahan api pelengan. Jadi itu menyatakan nang diisi laki pina malelek bebinian terus menyatakan mudahan laki melelek aku ya. Itu bujuran ini bujuran dalilnya tuh ada di situ, cuma waktu kita sudah mepet lanang balon kawin banyak. Ya Allah ya Rabb, berkat walinya Allah Abah Guru Sakumpul ya kan. Nah diambilnya tambang itu dibuat jadi banyu mandi ya kan. Nah apalagi dibacakannya doa insya Allah lakas kawin. Anak lah doanya lah peleduk, nah anak lah aduh sakit. Jadi kena timbul Ustaz itu bini bulan sudah kali mulai. Sudah belum? Belum, sudah. Ya tambahin lagi lah. Ini ulun buai di sini bujang di rumah yang ditakoni. Oke, di sini bujang di sini di rumah yang ditakoni. Ini ya Allah, jadi benar-benar karena ini nak wadai-wadainya bawa di kulit jangan dibuang. Kayak nang banyu-banyu itu jangan dibuang. Bawa ini. Kalau perlu banyu itu buat di dari jauh. Nah, ya kan menyatakan nama negari kemudian Allah sembuhkan.
Itu dalilnya ada di rujukan, ada di dalil kita adanya. Nah, makanya wadah-wadah ini bagus nah. Lalu kita bertakon, Bib, apa hukumnya Bib membaca manakib anak wadah yang bulan itu nih, wadah roti itu jawabannya tradisi marta kurang. Tradisi marta kurang. Jadi di kampung Sungai Danau ada wadah ini itu tradisi marta kurang. Lalu pulang saya bertakon, Bib, kopi anda kopi pahit, kopi manis, membaca manakib Syekh Salman, iya kan? Iya kan? Nah jadi saran ulun berantak kopi itu ya ala kulihat selama biar niat macam-macam. Cuma yang bagusnya kopi manis. Nah mungkin kopi pahit sama pada tidak kencing manis. Ini pian apa lah minum kopi pahit? Apa lagi wali? Jadi kalau itu memang ada zaman dulu ditabur orang nanti itu sudah ada, tapi yang bagusnya anda di situ kopi manis, extra jos, susu, apalagi yang kayak ini namanya susu baluhan, yang mandi apa? Susu es, sangat paham susu baluhan, apalagi itu ada susu baluhannya, gelasnya tuh gelasnya masuk dulu tuh. Kok mau belum tuntung jangan ditahan-tahan lah, ini bahayanya beli ke rumah. Anda pulang ke susu umanya, kok tuntung umanya mannya lah, enggak lah. Coba biar jangan kayak nah, ini susu bapaluhan yang mana? Kalau tujuh orang monyet, monyet gelasnya. Ini pokoknya boleh belum tuntung hati-hati lah. Insya Allah untung ya, insya Allah. Jadi niatakan maka ini buat saya lah. Nah, karena makan-makan lawan gini, untungnya nih tadi udah begini, pasti saya mengizinkan pulang ke kawin juga. Saya nang bini pulang berniat, udah hampir jam kawin pulang ke lain. Nah, sahabat ini kita kuatan niat tadi, yang nama amalu biniat. Bila kuat nang bini berniat, kawin lagi tiga. Bila kuat kita bini pulang tiga. Bisa dengan Nabi wali bisa dengan guru bisa surat al-Fatihah. Kita bertanya sedikit lah, pakai rumah abah kita, pula kita, jiran tetangga kita, terus pakai almarhum Tuan Guru Haji Alilah bin Haji Alani kita banjir pakai sidin lah, yang mana berkat sidin alhamdulillah, artinya daerah sini berkat sidin, artinya tuh ada juga mandangan ilmu yang diwariskan oleh baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau sudah mendahului kita ya kan, tapi kita yakin beliau sudah nyaman dalam syurganya Allah. Tapi mudah-mudahan berkat sidin kita masuk juga dalam syurga. Nah, dan pulang kita hari ini pulang ke tahrir pakai apa dulu sekongkol nasi dan senyum ya kan, masya Allah. Jadi alhamdulillah selalu apa dulu sekongkol 2 kali berteleponan. Ya Allah, kadang-kadang kamu sedih berteleponan dan ada foto juga dapat terus. Jadi mudah-mudahan kita ini sudah ada wali, mudah-mudahan memandang orang yang dikasih oleh Allah. Kita Guru Ali kita pandang muhasibin, kita pandang apa Guru muhasibin, memandang rumah orang-orang soleh kita tahu lah tidak teruskan Allah Taala akan ada dalam kubur. Kadang-kadang nih memandang muha orang soleh, apalagi kita jadi bini orang soleh, ya Allah, untung banget, liar untungnya. Makanya Pak, bila kita bisa laki orang soleh, lalu meninggal laki kita amas jangan dapat angkera. Kalau dulu laki kita orang soleh, meninggal laki kita sama cewek laki, boleh ya cari orang soleh juga. Ada bibirnya Muhammad Soleh. Mungkin bini lo kalau pesan nih, ikam lah yang dapat habib, bini lo seorang ahwal, ikam yang dapat habib amas. Bila aku mati, bila berarti orangnya baik kan rugi. Ikam dapat amas, masa dapat perak. Nah, gitu. Jadi kita itu tadi kan pokoknya pandang orang soleh. Nah, kayaknya alhamdulillah nyaman, tenang. Daripada memandang semua orang pandang itu kita kayak pian tulah. Kalau lawan Ida misalnya, pian pandang gambar Ida. Kira-kira
apalagi kita ada topang ya, kalau tidak bisa ya topang dia suruh kita ada gambar tidak hanya lihat gambarnya buka terbiar apalagi ada idenya. Assalamualaikum, hari ini kita ada alhamdulillah berkat izin dengan alhamdulillah makanan hari ini ya Allah. Jadi pahalanya sampai naik Wan Guru Ali sampai Guru Ali ayahku mengirimi. Mana Guru Ali mana ini? Oh belakang lah, mana? Oh di belakang, masya Allah. Di Guru Ali ini wah biniku mengirimin ayahku cuman WC lagi hadir soalnya pak itu semua kosong ternyata bayaran. Iya doanya hari ini nih. Lah kita berada sedikit dukung lah pakai rumah abah kita, jiran tetangga kita, pakai pulau-pulau kita, mobil khusus, pakai almarhum, Guru Ali lah, dan pakai abah dulu sekumpul. Afdhalu bi fa'ala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
والدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن صاحب الحمراء وجميع سنة الوردية قم إلى روح الشيخ محمد الرشاد بن عبد الله بن جليل الأنفيان قم إلى روح شيخنا وأستاذنا ومربنا أبو محمد آمين وأحمد حافظ بدري محمد الزيني بن عبد الغالب صاحب سقوف المرتفورة قم إلى روح أبويا أحمد البدري بن البرغاث قم إلى روح ووالدينا ووالديه وأمواتنا وأمواته وأموات المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من زين النبي وآل بيت النبي ومن سنة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعله رسول اهدي وبلغه تقبل ثوابا وقرانا وما عملنا من انواع الخيرات كلك وجودك وقرانك بك المجلس مباركه نيه واصله ورحمه نازله وبركه شامله وصدقه متقبله نقدم ذلك ونقضي حضره سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى ارواح ابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين الى الله امين وصحبه والقرابه تابعين وتابعين ومن تابعهم بلسان الى يوم الدين ثم الى الله الاربعه الائمه المجتهدين والمقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين بسبب صوفيه المحدثين واولياء والشهداء والصالحين ثم الى الله والدينا ومشايخنا ومعلمنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل بدءهم من النار فكاكا لهم من النار حجابا لهم من النار وسرا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم ارحمنا جميعا برحمتك واسقنا وإياهم بفوصهم جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل كسرنا واغفر اعتذارنا واغفر صالحة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام اجعل توفنا وأنت راض عنا ولا تعين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على الضرر واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند التهري أجلنا قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان وحشرنا من زمرة من أهل الإيمان برحمتك يا رحيم ويا رحمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب